Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa RCP Indonesia, pada malam hari ini kita akan membahas melanjutkan kajian Said Islam kita. Nah, pada malam hari ini kita ingin bertanya, mengapa setelah Rasulullah atau setelah Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman, kemudian Allah memberikan perintah melalui surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang manusia tidak ketahui. Nah, kemudian ditambah dengan hadis Nabi, ya, di mana beliau berdoa pada pagi hari, Allahumma ini ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan muttaqabal. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Artinya apa? Di sini, di hadis ini, Rasulullah mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah doa yang diminta pada pagi hari. Nah, berarti ada ilmu baru. Nah, itulah pertanyaan kita pada malam hari yang ingin kita jawab adalah, mengapa setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, Allah memberikan tugas suci, yaitu menemukan ilmu akademik Islam. Nah, yang sekarang kami sudah temukan the LCP Indonesia. Jadi kami sekarang sudah ada buku, ya. Ini bukunya. Nah, ini bukunya tentang workshop, ya, tentang workshop Said Islam, tebal. Harganya 500.000. Kemudian ada buku lagi ini lagi ada buku tentang ilmu akademik Islam, ya. Yang kita pertanyakan pada malam hari ini adalah apa sebabnya. Nah, sebabnya itu, ya, kita lihat bahwa setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, ya, ilmu agama Islam harus disempurnakan dengan ilmu akademik Islam agar umat Islam itu memiliki ilmu yang sempurna. Apa itu ilmu yang sempurna? Ilmu yang terdiri dari ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Ya, begitu. Nah, pertanyaan, kenapa, apa gunanya ilmu akademik Islam sehingga dia menjadi tugas suci pertama yang harus diselesaikan oleh umat Islam sejak 14 abad yang lalu. Ya, berarti ada nilai kegunaan yang sangat besar. Nah, nilai kegunaan yang sangat besar itu artinya apa? Bahwa setelah Rasulullah wafat, atau setelah Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, kalau orang hanya mengandalkan ilmu agama Islam, beribadah maksudnya, sholat, ya, berpuasa, zikir, begitu, dan baca Quran, itu belum ada jaminan untuk masuk surga, ya, karena setelah Nabi Muhammad itu, ya, orang manusia, ya, dia kalau untuk menerima agama Islam, karena manusia semakin hari makin cerdas, itu semakin terbuka. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama rasional, orang butuhkan. Nah, seperti hari ini makin banyak yang jadi mu'alaf, ya, mu'alaf banyak sekali. Tetapi permasalahannya adalah walaupun umat Islam itu banyak, dia sudah memiliki agama Islam, tetapi dia tetap berpeluang untuk masuk neraka. Dan neraka itu sebagian kita sudah dapatkan di dunia ini dalam bentuk kematian-kematian tragis melalui kayak pembunuhan, perang, seperti itu. Nah, itulah sebabnya Allah setelah Nabi Muhammad dipilih Nabi akhir zaman, Allah tugaskan kepada umat Islam untuk menemukan
ilmu akademik Islam. Kenapa? Ya karena kalau hanya dengan ilmu agama Islam saja itu tidak cukup, ya. Karena permasalahan hidup, ya, tidak cukup diatasi dengan ibadah saja yang dibariskan oleh ilmu agama Islam. Ya karena nanti akan banyak menyebabkan orang Islam itu masuk neraka disebabkan oleh dosa birokrasi, dosa sosial ekonomi, ya, dosa pengetahuan, ya begitu. Maka dengan Allah perintahkan, ya, untuk menemukan ilmu akademik Islam tadi, maka orang akan bisa beragama dengan sempurna seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dengan sempurna, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana masuk sempurnanya? Kita harus memiliki ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Itulah sebabnya Allah memberikan perintah pertama melalui surat Al-Alaq kepada umat Islam untuk menemukan ilmu akademik Islam setelah menerima agama Islam dari Rasulullah. Inilah pekerjaan yang paling pertama. Dan untuk melakukan ini ya orang harus berkorban begitu. Nah, sampai hari ini faktanya ya ilmu akademik Islam itu belum ada begitu, ya, belum ada. Dan baru kami yang menemukan ilmu akademik Islam sehingga kami bisa menawarkan ilmu yang sempurna, ilmu yang terdiri dari ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam yang sangat berguna untuk membantu umat Islam bisa beribadah dengan ilmu agama Islam dan bisa mengembangkan sains dan teknologi dengan ilmu akademik Islam begitu. Nah, inilah sebabnya sejak 14 abad yang lalu Allah tugaskan untuk menemukan akademik Islam, karena kalau hanya dengan ilmu agama Islam saja ya belum ada jaminan untuk bisa bahagia di bumi mati masuk surga. Walaupun kita rajin beribadah, ya, rajin baca Quran atau rajin zikir, tetapi kalau kita dalam kehidupan sosial birokrasinya tidak sesuai, tidak bisa menggunakan Islam sebagai ilmu akademik, kita akan banyak masalah seperti perceraian, ya, seperti konflik, seperti perang, ya, masalah kemiskinan yang bisa memicu berbagai masalah. Ini butuh pendalaman, ya, butuh pendalaman agar kita tidak melakukan dosa dalam bidang pengetahuan. Contohnya dalam bidang pengetahuan umum, ya, kita harus bisa menggunakan dengan ilmu akademik Islam, kita bisa menggunakan pengetahuan umum sebagai sarana dakwah, di mana pengetahuan umum dikembangkan dengan menggunakan kurikulum tauhid, dan kami sudah kembangkan seperti itu begitu, ya. Nah, itu contohnya dengan kurikulum tauhid, maka pendidikan umum berfungsi sebagai sarana dakwah untuk ingat kepada Allah sekaligus menjelaskan fenomena manusia dan fenomena alam semesta dengan menggunakan metode akademik seperti itu. Nah, dengan menggunakan ilmu akademik Islam tadi sangat membantu umat Islam untuk mengatasi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pengetahuan umum, masalah konflik antar agama, masalah perang saudara, masalah bencana dengan menggunakan ilmu akademik yang langsung disandarkan kepada Allah SWT, sehingga ilmunya menjadi berkah. Dan dengan demikian maka ada peluang umat Islam itu untuk masuk surga, mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Nah, ketika itu tidak dikembangkan, maka akan banyak masalah akan memicu banyak kematian tragis seperti kita amati langsung, ya, setelah Rasulullah meninggal, maka kematian tragis itu langsung menimpa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali dan seterusnya, ditambah dengan kematian-kematian yang lain. Itu disebabkan apa? Karena umat Islam tidak mengembangkan, tidak menjalankan perintah Allah tadi untuk menemukan akademik Islam, langsung mengembangkan Islam sebagai kekuatan politik dengan tujuan untuk menjadi penguasa. Maka terjadilah perang, konflik, dan sehingga terjadi pertumpahan darah. Sementara tujuan daripada ilmu akademik Islam dari Allah tugaskan tadi adalah bagaimana mengatasi agar tidak terjadi pertumpahan darah, sehingga terjadilah pengelolaan hidup yang lebih sehat berbasis akademik. Nah, tugas inilah yang tidak dikerjakan, tidak diabaikan dan ditinggalkan oleh umat Islam sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang. Dan akibatnya apa?
sampai hari ini ya umat Islam masih menggunakan ilmu akademik sekuler dari barat, dan ilmu akademik sekuler ini ya adalah ilmu akademik yang tidak diberkahi Allah ya, karena ya di dalamnya ada syirik akademik. Ya, apa itu syirik akademik? Di mana kita mengembangkan ilmu pengetahuan akademik tetapi lebih memuliakan perkataan manusia daripada perkataan Allah. Sementara perkataan Allah itu adalah sumber ilmu agama dan ilmu akademik. Hanya kita tidak mau mengembangkan ilmu akademik Islam sejak awal. Akhirnya kita menjadi konsumen dan bergantung pada para ilmuwan barat. Jadi dalam hal ini para ilmuwan barat tidak bersalah karena mereka belum tahu Islam, bahkan mereka menjadi korban dari penaklukan Islam. Akhirnya mereka mengalami Islamofobia. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian ya, jadi barat sekali lagi tidak salah. Karena barat di sini dia adalah orang yang belum mengenal Islam. Nah, jadi wajar. Jadi tugas khusus untuk menemukan ilmu akademik Islam ini dibebankan pada umat Islam sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, kenapa? Ya karena setelah Rasulullah atau setelah Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, kehidupan manusia itu semakin kompleks. Ya, bukan hanya umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Hindu, ada umat Buddha. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu akademik Islam, hanya mengandalkan ilmu agama Islam tadi, mudah terjadi konflik dan perang agama. Nah, ketika terjadi pertumpahan darah, akan memicu korban-korban dari umat Islam dan umat manusia yang tidak bersalah. Sehingga kita melanggar ayat surah Al-Maidah ayat 32. Di situ ditegaskan melalui ilmu akademik Islam, Allah perintahkan umat Islam untuk memelihara kehidupan. Tapi karena hanya mengandalkan agama Islam saja dan belum ada ilmu akademik Islamnya, maka terjadilah konflik dan perang antar agama sehingga memicu kematian pada orang-orang yang tidak bersalah. Dan kematian pada orang yang tidak bersalah ini akan ditanggung dosanya oleh pemicunya, yaitu di surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh satu orang yang tidak bersalah, maka dosa sosialnya setara dengan membunuh seluruh manusia. Siapa itu orang yang tidak bersalah? Orang yang mau hidup baik-baik, tidak cari masalah, tidak memusuhi orang. Ya, hanya karena ada konflik ya dan perang, akhirnya mereka kena imbasnya begitu. Nah, inilah sebabnya sekali lagi sejak 14 abad yang lalu ya Allah sudah perintahkan pada surat dan ayat pertama surah Al-Alaq untuk menemukan ilmu akademik Islam agar umat Islam itu memiliki ilmu yang sempurna, ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Dan alhamdulillah baru hari ini nih ya, ini bukunya ya. Ini bukunya sudah 700 halaman. Ini lagi buku satu lagi, kita sudah satu paket ya. Ada lagi ya. Ya, mari kita lihat. Iya, nah ini punya lagi. Ini sains tauhidnya satu paket ya. Jadi kalau ada pemirsa yang berminat, satu paket ini kita jual 1 juta untuk membantu kami mendapatkan dana pengobatan dan dana pengembangan. Ya, ada satu paket 3 buku kami buat untuk sebagai panduan akademik Islam sehingga umat Islam memiliki ilmu yang sempurna dan ilmu yang terdiri dari ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Ya, terima kasih. Bagi yang berminat silakan hubungi Ibu Nidar dengan nomor 082 349 293 567. 082 ya 349 293 567. Ya, kami sudah menyiapkan workshop, yaitu workshop ilmu sempurna untuk mengatasi kekacauan ilmu dan kekacauan peradaban dan dampak buruknya bagi manusia. Sehingga dengan demikian kedepannya insya Allah kita akan bisa menikmati ilmu yang sempurna dari keluarga Islam Indonesia yang terdiri ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam, dan kami sudah menyiapkan jalannya itu berupa workshop ilmu sempurna untuk mengatasi kekacauan ilmu, kekacauan peradaban dan dampak buruknya bagi manusia sebagai workshop dasar. Dan kami juga sudah menyiapkan 1 paket buku sains Islam untuk kelancaran workshop tersebut. Bagi yang berminat silakan hubungi ya manajer kami Ibu Hasnidar dengan nomor 082 349 293. Yang kemana-mana para pemirsa, dukung kami dengan subscriber ya, kami sudah berusaha, dan bantu beli produk kami untuk pengobatan kami dan pengembangan produk berikutnya.
dari keluarga SCP Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.